Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam ala tariqati ahlus sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Kiai Husnul Khuluq, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar, segenap asatirat Madrasah Aliyah Negeri 1 Blitar, anak-anakku semua, siswa-siswi baru yang mudah-mudahan menjadi anak yang solih-solihah. Pertama, tiada untian kata kecuali syukur alhamdulillah, yang mana percikan nikmat karunia ilahi senantiasa membasahi segenap jiwa kita. Taufik hidayah dan inayahnya senantiasa mengalir kepada kita, sehingga saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, perkenankan kami akan menyampaikan sebuah materi, yaitu terkait dengan etika Islami. Anak-anakku semua yang solih-solihah, pendidikan bisa berhasil, anak-anakku semua menjadi anak yang solih-solihah. Kita sudah berharap anak-anakku semua nanti ingin menjadi anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang berguna, yang manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, saat kita mencari ilmu, saat kita bersekolah dan lain sebagainya, kita harus memakai yang namanya etika di dalam mencari ilmu. Nah, kita bisa menjadi anak yang solih-solihah. Anak-anakku semua ilmunya bisa manfaat apabila kita di dalam mencari ilmu menyeimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah moralitas, yang kedua intelektualitas, yang ketiga adalah ritualitas. Kalau di dalam kitab dikatakan yaitu bil ilmi wal amal wal riyadah. Nah, yang pertama adalah moralitas. Apa itu moralitas? Moralitas adalah akhlak, tata krama, budi pekerti. Kita di dalam mencari ilmu harus mendahulukan yang namanya moralitas, akhlak, tata krama, budi pekerti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia oleh Allah bukan menyampaikan ilmu yang pertama, tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak adalah yang harus pertama dan diutamakan. Qaddimil akhlaq qabla ilmi, dahulukan akhlak sebelum ilmu. Ibarat kalau akhlaknya baik, maka air akan mengalir pada tempat yang rendah. Kalau hatinya sudah tertata, akhlaknya bagus, maka ilmu-ilmu akan masuk kepada kita semua. Dulu di dalam kitab namanya Tambihul Mughtarin dikatakan, kitab Tambihul Mughtarin kalangan beliau Asy-Syaikh Imam Asy-Sya'rani. Dalam kitab itu diceritakan, pada waktu itu ada seorang kiai Asy-Syaikh yang alim alamah, namanya adalah Asy-Syaikh Syamsuddin Ad-Dimyati. Beliau itu adalah orang yang alim alamah, orang yang pandai, ilmunya amat sangat berkah. Nah, suatu saat kalau beliau di rumah itu sudah banyak tamu yang berdatangan, ingin ngalap berkah kepada beliau, ingin tabarukan kepada beliau. Akan tetapi kalau beliau keluar gitu, naik kuda, itu banyak masyarakat yang sudah antri, ingin musyafahah, ingin sungkem kepada beliau. Nah, kalau tidak bisa sungkem kepada beliau, masyarakat itu hanya menyentuh gitu. Kalau tidak begitu, sebanyak hanya disentuhkan kepada Asy-Syaikh Syamsuddin Ad-Dimyati. Kalau tidak bisa, hanya dengan isyarat gitu. Kenapa? Ingin ngalap berkah. Nah, suatu saat Asy-Syaikh Syamsuddin Ad-Dimyati melewati sebuah pertokoan.
Di situ di depan toko ada orang yang tua, yang buta. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati turun dari kudanya. Beliau sungkem, kecup tangan kepada orang yang tua yang buta itu. Setelah itu berjalan mundur, tidak langsung naik kuda, masih dilihat orang yang tua yang buta itu kelihatan apa enggak. Setelah begitu agak jauh masih kelihatan, terus jalannya di bawah, tidak dinaiki. Setelah itu apa yang terjadi? Orang yang tua, yang buta sudah tidak kelihatan. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati baru naik kudanya. Nah setelah itu pulang. Dan itu dilakukan berkali-kali oleh Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati. Dan saat itu Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati diikuti banyak oleh para santri-santrinya. Kalau bahasanya Jawa, banyak santri nih sing derek nih. Nah suatu ketika saat beliau di rumah mau mengaji, santri-santrinya itu tanda tanya kepada Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati. Karena Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati seorang yang alim alamah, istilah Jawa dibatin karo muridé krasa. Akhirnya Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati dawuh, "Wahai santri-santriku, apakah santri-santriku semua penasaran? Kenapa di saat saya melewati sebuah toko ada orang yang buta, yang tua, saya selalu turun dari kendaraan saya kuda. Setelah itu kenapa saya harus musyafahah, harus saya cium tangannya? Ketahuilah wahai santri-santriku semua, beliau itu adalah huwa syaikhi yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa anna fi shaghiri." Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati dawuh ngoten. Dia adalah guruku, beliau adalah guruku, beliau adalah guruku. Beliau adalah yang mengajarkanku sebagian dari Al-Quran di saat saya masih kecil. Artinya apa anak-anakku semua? Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati kalau sudah alim mu'allamah, beliau itu menjadi orang yang terkenal pada saat itu. Ilmunya amat sangat berkah, banyak orang yang minta keberkahan kepada beliau di saat beliau keluar. Banyak orang-orang yang minta keberkahannya. Beliau berkah ilmunya karena beliau masih menghormati, masih beretika, masih hormat kepada khidmah kepada gurunya yang mengajarkan sebagian daripada Al-Quran di saat kecil. Oleh karena itu wahai anak-anakku semua, kami berpesan agar ilmu anak-anakku semua menjadi ilmu yang manfaat barokah. Jangan lupakan guru kamu. Guru kamu mulai mengajar mulai saat kita masih kecil. Guru TK, MISD, Sanawiyah, SMP sampai guru sekarang. Mari tetap kita hormati. Mari tetap kita doakan. Kalau perlu kita bacakan Fatihah. Kenapa? Biar ilmu kita manfaat seperti Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati. Anak-anakku semua yang sholih-sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah akhlak tata krama budi kerti. Selanjutnya terkait dengan akhlak, mari anak-anakku semua, agar ilmu kita manfaat barokah, mari kita tetap birrul walidain. Mari kita yang masih punya orang tua, mau berangkat sekolah, mau berangkat mondok, selalu pamit, selalu cium tangan kepada orang tua, minta doa kepada orang tua. Insya Allah ilmu kita manfaat barokah. Yang pertama adalah moralitas. Yang kedua adalah agar ilmu kita manfaat, anak-anakku semua menjadi anak yang sholih-sholihah, maka carilah ilmu kepada lembaga pendidikan yang intelektualitasnya tinggi. Kenapa kita harus intelektualitas yang tinggi? Kalau kita mempunyai intelektualitas yang tinggi, maka kita tidak akan fanatisme kepada yang lain. Kadang-kala banyak orang yang fanatik, harus begini, mengikuti ini, apalagi saat ini. Masya Allah, banyak orang-orang yang radikalisme, banyak orang-orang yang Masya Allah begitu itu. Karena apa? Mereka intelektualitasnya, keilmuannya masih setengah-setengah. Kalau intelektualitasnya tinggi, keilmuannya mantap, ilmunya banyak, maka dia tidak akan fanatisme, tidak gampang menyalahkan kepada yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi carilah ilmu, carilah ilmu dan keilmuan yang setinggi langit, sehingga ilmu kita banyak, tidak gampang menyalahkan kepada yang lain. Yang ketiga, anak-anakku semua, agar kita menjadi anak yang sholih-sholihah,
maka kita harus banyak lakukan ritualitas, etika, akhlak juga di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ritualitas? Ritualitas itu kalau bahasa pesantren adalah riyadhah. Riyadhah itu kalau bahasa pesantren adalah wiritan. Wiritan itu tidak harus pegang tasbih dengan membaca ya hakim ya hakim ya alim ya alim, tidak. Akan tetapi yang dinamakan ritualitas itu adalah kita menyembah, kita wiritan, kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku semua, jangan lupa sholat 5 waktu jangan sampai ada yang bolong. Setelah kita 5 waktu bisa istiqomah, awal waktu, tepat waktu, kita tambah qobliyah, ba'diyah, mari kita lakukan. Setelah itu kita banyak berdoa. Sehabis sholat kita wirid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Yasin, baca doa-doa, baca sholawat, kita baca Quran, membaca Al-Quran termasuk ritualitas. Apa anak-anakku semua fungsinya ritualitas terhadap ilmu dan keilmuan? Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hati kita itu adalah nur. Hati kita bisa bersih, hati kita bisa jernih andai kata hati kita sering kita pakai yang namanya ritualitas. Kita sholat 5 waktu tertib, kita qobliyah ba'diyah tertib, kita baca Al-Quran, sehabis sholat kita berdoa dan lain sebagainya, maka hati kita jernih. Hati kita adalah nur. Sedangkan yang namanya ilmu adalah nur. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ilmu bukan benda. Kalau ilmu benda, coba bayangkan anak-anak semua, saat kita ujian matematika, malamnya kita belajar yang sungguh-sungguh, kita nggak bisa-bisa terus. Akhirnya apa? Bukunya matematika kita obong, akhirnya abunya kita jadikan bubuk seperti kopi, kita minum, apakah kita langsung bisa? Tidak. Kenapa? Karena ilmu adalah bukan benda, tapi ilmu adalah sifat. Sifatun yang kasifu bihal matlubu inggisafan taman. Suatu sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang akan tampak jelas sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, yang namanya hati kita bisa jernih, bisa bersih kalau kita sering ritualitas, termasuk sholat, membaca Al-Quran, membaca wirid, membaca sholawat. Ilmu adalah juga nur. Antara ilmu nur, hati kita nur, maka Allah di dalam mentransformasi ilmu, memasukkan ilmu, memindahkan ilmu dari guru kita kepada kita, melalui perantara kita proses belajar mengajar, maka cepat sekali. Inilah anak-anakku semua hikmah, manfaat daripada kita ritualitas. Sehingga ilmu yang ada di dalam hati kita, setelah kita masuk ke dalam hati kita, kita tetap sering untuk pakai ritual, tetap sholat, tertib dan lain sebagainya. Ngilmune kerasan. Lek wis ngilmune kerasan, maka ilmu itu pengen diamalkan. Setelah ilmu pengen diamalkan, maka ilmu kalau diamalkan kita menjadi orang yang sholih sholihah, menjadi orang yang manfaat. Imam Ghazali mengatakan, la yakunul mar'u 'aliman hatta yakuna bi'ilmihi 'amilan. Seseorang tidak dikatakan alim, tidak dikatakan orang yang mengerti ilmu sebelum dia mengamalkan ilmunya. Sehingga kita dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu apabila kita sudah melakukan ilmu yang kita terima. Sehingga kita dikatakan anak yang sholih sholihah. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semua yang sholih sholihah. Sekali lagi, ilmu kita bisa bermanfaat. Oleh karena itu, kita di dalam mencari ilmu harus memakai etika di dalam mencari ilmu. Di antaranya yang pertama harus kita utamakan yang namanya moralitas, akhlak, tata krama, budi pekerti. Yang kedua adalah intelektualitas. Mari intelektualitas kita, wacana kita yang luas, jangan kita gampang kena pengaruh yang lain. Bagaimana caranya? Kita perbanyak ilmu dan keilmuan. Kita dari guru-guru kita banyak membaca, kita banyak baca Al-Quran, sehingga ada keseimbangan manajemen terapan dan manajemen ilahiyah. Manajemen terapan kita sekolah,
kita Diman Satu Blitar ini kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, manajemen ilahiyah, kita banyak berdoa kepada Allah, sehingga dengan keseimbangan itu maka intelektualitas kita akan muncul, keilmuan kita akan tumbuh. Yang ketiga adalah ritualitas. Ritualitas itu kalau bahasa pesantren adalah wiridan. Hati kita akan bersih jernih bagaikan nur, karena kita pakai ritualitas. Ilmu adalah nur, al-ilmu nurun, maka Allah di dalam mentransformasi ilmu, memindahkan ilmu cepat sekali. Itulah etika kita di dalam mencari ilmu, etika islami kita di dalam mencari ilmu. Anak-anakku semua yang sholih-sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa-siswi baru, mari kita di dalam mencari ilmu berniat untuk ridha Allah wa darul akhirah wa izalatul jahli an nafsi wa an sa'iril juhal wa ibqa'il islam wa ihya'iddin. Kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebodohan, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua, para asatidzah oleh Allah senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin. Kita doakan guru-guru kita ya Allah, orang tua kita ya Allah, mudah-mudahan beliau oleh Allah diberikan umur yang panjang, kesehatan lahir batin. Yang sudah meninggal dunia guru-guru kita, orang tua kita, barokahnya kita berbuat baik, barokahnya kita mencari ilmu. Mudah-mudahan beliau yang sudah mendahului kita mendapatkan kenikmatan di alam sana dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat menuntut ilmu di Man Satu Blitar. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.